Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali menyebut namanya di waktu yang penuh keberkahan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah berjalan di atas jalan kebenaran hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kalian semua yang sedang menonton diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberi umur yang penuh keberkahan. Setelah kita memahami betapa mulianya waktu subuh sebagai saat penuh keberkahan, kini marilah kita menyelami lebih dalam keutamaan-keutamaan luar biasa yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang menjaga sholat subuh. Waktu ini bukan hanya sekedar ritual 2 rakaat sebelum memulai hari, melainkan tanda kebangkitan iman dan saksi ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, salah satu keistimewaan besar dari sholat subuh adalah bahwa ia disaksikan langsung oleh para malaikat. Dalam ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, Allah berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya sholat dan bacaan pada waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Quran Al-Isra 7:8. Ayat ini menegaskan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan di waktu subuh tidak pernah luput dari perhatian malaikat. Dalam hadis sahih disebutkan, 2 kelompok malaikat datang secara bergantian, malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar, lalu naik ke langit membawa laporan amal manusia. Maka bayangkanlah ketika malaikat menghadap Allah dan berkata, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan sholat." Betapa bahagianya seorang hamba yang namanya disebut oleh para malaikat di hadapan Allah dalam keadaan sedang bersujud. Saat banyak orang masih tertidur, ia justru dipuji di langit. Subuh bukan hanya tentang waktu, tapi tentang pengakuan Allah terhadap ketaatan kita. Keutamaan berikutnya yang luar biasa adalah jaminan perlindungan dari Allah bagi orang yang melaksanakan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Hadits Muslim. Apa makna berada dalam jaminan Allah? Artinya, siapapun yang menjaga sholat subuh, maka Allah sendiri yang akan melindunginya dari segala keburukan, dari gangguan jin dan manusia, dari bencana yang tak terlihat maupun yang nyata. Ia tidak perlu takut karena hidupnya berada dalam lindungan Rabb semesta alam. Setiap langkahnya penuh keberkahan, setiap usahanya disertai kemudahan, dan setiap kesulitannya Allah bantu dengan jalan keluar yang tak disangka-sangka. Saudaraku, betapa agungnya nikmat ini. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian, siapa di antara kita yang tidak ingin berada dalam perlindungan Allah setiap saat? Maka cukup dengan menjaga sholat subuh, kita sudah mendapatkan perlindungan ilahi yang lebih kuat daripada benteng manapun di dunia ini. Selain jaminan perlindungan, Rasulullah juga menjanjikan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh akan masuk surga. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa sholat 2 waktu dingin, subuh dan asar, maka ia akan masuk surga." Waktu subuh dan asar disebut sebagai 2 waktu dingin karena dilakukan saat udara terasa sejuk dan biasanya menjadi ujian berat bagi banyak orang. Ketika pagi hari tubuh masih ingin tidur dan sore hari saat lelah setelah beraktivitas, 2 waktu ini menjadi ujian keikhlasan dan keteguhan iman. Namun, siapa yang menunaikannya dengan penuh keikhlasan, maka Allah balas dengan balasan yang tak ternilai, surga yang abadi.
Subuh juga menjadi pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walau harus merangkak." Hadis ini bukan hanya peringatan, tapi juga penegasan bahwa menjaga solat subuh adalah tanda keimanan yang sejati. Orang munafik sulit melakukannya karena hatinya berat untuk berjumpa dengan Allah. Sebaliknya, orang beriman merasakan ketenangan yang luar biasa ketika berdiri di waktu subuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa solat subuh adalah waktu yang disaksikan para malaikat, kunci pembuka surga, serta jaminan perlindungan dari Allah, maka kini kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan menyelami makna spiritual di balik waktu subuh, saat di mana cahaya Allah turun menerangi hati para hambanya, dan ketika pintu-pintu rahmat serta ampunan terbuka selebar-lebarnya. Subuh adalah waktu kemenangan atas diri sendiri. Ketika setan berusaha menahan manusia agar terus tidur dan lalai dari ibadah, maka siapa yang mampu bangun dan menunaikan solat subuh, sesungguhnya ia telah memenangkan pertempuran besar melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan mengikat tengkuk seseorang di malam hari dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan ia berkata, 'Tidurlah, malam masih panjang.' Namun jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, 1 ikatan terlepas. Jika ia berwudu, 1 ikatan lagi terlepas. Jika ia sholat, seluruh ikatannya terlepas. Maka ia akan bangun di pagi hari dengan hati yang lapang dan semangat. Namun bila tidak, maka ia bangun dengan hati yang kusam dan malas." Hadis ini menggambarkan bahwa waktu subuh bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian ruhani. Siapa yang mampu bangun, berzikir, berwudu, dan sholat, maka Allah gantikan rasa kantuknya dengan ketenangan dan keberkahan sepanjang hari. Namun siapa yang menyerah pada godaan tidur, maka hari itu akan berjalan berat, penuh kegelisahan, dan terasa hambar. Itulah sebabnya orang-orang soleh dahulu sangat menjaga solat subuh, karena mereka tahu di sanalah sumber kekuatan spiritual mereka. Selain menjadi waktu kemenangan atas setan, subuh juga merupakan waktu turunnya cahaya Allah di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwa mereka akan memperoleh cahaya sempurna pada hari kiamat." Bayangkanlah pemandangan di akhirat kelak, ketika seluruh manusia berjalan dalam kegelapan menuju surga. Di saat itu, orang-orang yang selalu menjaga solat subuh berjamaah akan diberi cahaya terang yang memandu langkah mereka melewati Sirat, jembatan di atas neraka. Cahaya itu adalah hadiah langsung dari Allah atas kesetiaan mereka bangun di waktu subuh ketika dunia masih gelap dan sunyi. Maka pantaslah mereka yang menjadi ahlun nur, orang-orang cahaya yang wajahnya bersinar di dunia dan di akhirat. Saudaraku, keutamaan lain yang luar biasa dari waktu subuh adalah terbukanya pintu-pintu doa. Waktu subuh berada di ujung malam setelah sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia dan menyeru hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni.'" Waktu subuh adalah saat doa paling mustajab. Itulah mengapa banyak ulama dan ahli ibadah menjadikan subuh sebagai waktu terbaik untuk bermunajat.
Di saat dunia masih sepi, hati menjadi lembut, lidah mudah menyebut nama Allah, dan air mata pun jatuh tanpa terasa. Mereka berdoa untuk kebaikan hidup, memohon ampun atas dosa, meminta petunjuk untuk langkah hari itu, dan mengadu atas segala kesulitan yang mereka hadapi. Dan di saat seperti itulah Allah mendengar dengan penuh kasih sayang. Tidak ada doa yang sia-sia di waktu subuh. Bahkan jika belum dikabulkan saat itu, Allah akan menggantikannya dengan kebaikan yang lebih besar di waktu yang tepat. Subuh juga dikenal sebagai waktu turunnya ampunan dan rizki, karena di waktu itulah Allah memerintahkan malaikat untuk membagikan rizki dan menulis ketentuan hari itu bagi setiap hamba. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis ini menunjukkan bahwa pagi terutama Saudaraku yang dirahmati Allah, kini tibalah kita di penghujung pembahasan tentang keutamaan waktu subuh. Waktu yang tidak hanya menjadi awal hari, tetapi juga menjadi awal keberkahan. Waktu paling sakral yang menghubungkan langit dan bumi, antara doa seorang hamba dan kasih sayang Sang Pencipta. Subuh bukan sekedar rutinitas 2 rakaat setiap pagi. Ia adalah pertemuan antara cinta dan keimanan. Ia menjadi bukti nyata bahwa kita lebih memilih panggilan Allah daripada panggilan tidur, lebih memilih sujud di sajadah daripada terlelap di kasur. Karena itu, Allah pun memberikan ganjaran yang tak terhitung bagi hamba-hamba yang menjaga waktu subuhnya dengan penuh keikhlasan. Saudaraku, di antara tanda-tanda orang yang menjaga sholat subuh adalah ketenangan dalam hatinya. Ia menghadapi kehidupan dengan lapang dada, seolah setiap ujian yang datang tak lagi menakutkan. Ia tahu setiap pagi setelah sujudnya ada kekuatan tak terlihat yang mengiringinya. Kekuatan doa, kekuatan zikir, dan kekuatan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Inilah yang membuat orang-orang yang menjaga subuh tampak begitu damai, meski hidup mereka mungkin sederhana. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari hati yang tenang bersama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah kalian menzolimi orang yang berada dalam jaminan Allah, karena siapapun yang menyakitinya, maka Allah akan menuntutnya." Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa besar penghormatan Allah terhadap orang yang menjaga sholat subuh. Ia tidak hanya dilindungi dari keburukan, tetapi juga dijaga dari kezoliman orang lain. Bahkan siapapun yang berani menyakitinya akan langsung berhadapan dengan murka Allah. Maka jangan remehkan 2 rakaat subuh itu, saudaraku, karena di dalamnya terkandung pelindung, penjaga, dan perantara rizki yang luar biasa. Orang yang subuhnya terjaga, maka seluruh harinya akan dijaga pula oleh Allah. Rizkinya dimudahkan, pikirannya ditenangkan, dan langkahnya diberkahi. Karena itu, perlu kita sadari bersama, menjaga sholat subuh bukanlah perkara mudah. Kadang tubuh terasa berat, rasa malas menyelimuti, dan setan menggoda dengan berbagai alasan. Tapi justru disitulah nilai perjuangannya. Allah tidak menilai berapa lama kita sholat, tetapi seberapa besar usaha kita melawan kantuk untuk memenuhi panggilannya. Subuh adalah cermin keimanan. Ketika seseorang mampu menjaga sholat subuh, maka ibadah-ibadah lainnya pun akan lebih mudah dijaga. Karena ia telah memenangkan pertarungan di waktu paling berat, saat dunia masih tertidur, ia justru terjaga untuk mengingat Tuhannya. Saudaraku, jika engkau merasa sulit bangun subuh, mintalah pertolongan kepada Allah. Mohonlah kepadanya agar hati dimudahkan dan mata dijaga untuk bisa terbangun di waktu terbaik itu. Biasakan tidur lebih awal, hindari begadang tanpa manfaat, dan tanamkan niat kuat setiap malam bahwa engkau ingin bertemu dengan Allah di waktu subuh. Karena niat yang kuat akan mengalahkan kantuk yang berat.
Jika engkau pernah terlewat sholat subuh, jangan berputus asa. Segera gantilah begitu engkau bangun dan jadikan itu pelajaran berharga untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat. Yang terpenting adalah keinginan untuk terus memperbaiki diri. Karena Allah mencintai hamba yang tidak menyerah dalam ketaatan walau harus berjuang berkali-kali. Subuh juga mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan keikhlasan. Ia membentuk karakter seorang muslim untuk selalu tepat waktu, memulai hari dengan doa, dan melatih kesabaran. Ketika seseorang terbiasa bangun subuh, ia akan menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, dan penuh semangat. Ia tidak mudah putus asa karena setiap pagi ia telah meneguhkan hatinya di hadapan Allah. Bahkan, para ulama menyebutkan bahwa siapa yang menjaga sholat subuh, Allah